Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Saya bekerja atau mengajar di SMP IT Nurul Fikri, Jalan Jampang nomor 72, Tambun Selatan, Bekasi. Saat ini hari Senin, tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi getaran atau bandul sederhana kelas 8 semester 2. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik. Ada yang lagi isoman nggak di rumah? Apa tuh? Isoman isolasi mandiri? Nggak ada. Nggak ada. Tangga saya. Tangga kalian? Iya. Kasusnya makin banyak ya. Jadi yang masih suka nongkrongnya dipindahin ke rumah aja. Jadi nongkrongnya di dalam rumah ya. Jangan nongkrong di luar rumah. Terus jaga kesehatan. Kemudian prokesnya jangan lupa kalau keluar rumah ya. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita akan bahas materi tentang apa, Nak? Ada yang tahu? Getaran. Ya, tentang getaran, ya, benar. Jadi kita akan bahas materi tentang getaran hari ini. Nah, sebelumnya, yuk, sama-sama kita berdoa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan kalian bisa memahami materi dengan baik. Siapa yang mau pimpin doa? Mungkin Pak Ketua? Pimpin doa, Pak Ketua? Ayo, Giat. Ya, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Giat. Miss akan absen hari ini. Siapa yang nggak hadir? Coba satu-satu ya. Miss absen. Andika? Hadir, Miss. Hadir. Puasa nggak? Puasa, Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Faza. How are you, Faza? Jadi, benar yang kalian bilang tadi bahwa hari ini kita masuk pembelajaran tentang getaran ya. Getaran itu ada di KD kompetensi dasar 3 di semester genap ya. Materinya tentang getaran sama gelombang. Nah, materi awal itu kita akan melakukan percobaan di sini. Kita akan melakukan percobaan tentang bandul sederhana. Ya, tentang bandul sederhana. Nah, diharapkan dari percobaan itu, Miss mau kalian bisa melakukan percobaan bandul sederhana nantinya, ya. Kemudian dari percobaan kalian bisa mengidentifikasi, ya, besaran-besaran apa aja yang ada di dalam getaran. Kemudian kalian juga bisa merumuskan, ya, hubungan antara periode ya dengan banyaknya banyaknya getaran sama waktu. Nah, kemudian Miss berharap dari pembelajaran ini ketika kalian melakukan percobaan, kalian bisa menyajikan laporan praktikum atau laporan percobaan. Di sini udah dibagi kelompok ya.
Sudah dibagi kelompok, nanti kalian melakukan percobaan praktikum dan menganalisa datanya serta mengambil kesimpulannya secara berkelompok. Kemudian akan ada presentasi ya dari masing-masing kelompok. Nah, seperti itu. Kalian siap kan? Siap. Ya, Siap, nanti Miss. kalau ya alhamdulillah ya. Nanti kalau ada kendala bisa langsung diinfokan ke Miss-nya. Ya. Sekarang kita mulai dengan pendahuluan yang pertama yaitu Miss akan share screen. Sudah nampak? Sudah, oke. Sekarang dari tahapan pembelajaran di awal ya. Tahapan di awal ini kalian simak video ya, simak video ini dengan baik-baik. Oke, kalau gitu dari video ini coba Miss mau kira-kira apa yang terjadi dari video ini? Gempa bumi. Gempa. Gempa bumi. Gempa. Oke, apalagi yang kelihatan coba dari video selain gempa bumi? Rumahnya hancur. Bangunan rusak, rumahnya hancur. Terus apalagi yang terlihat? Coba selain bangunannya rusak, banyak yang rusak bangunannya ya. Kemudian ada gempa bumi di situ. Terus apalagi yang mengakibatkan gempa? Kalau cuma bergetar biasa, kira-kira bakal roboh nggak? Enggak. Itu sampai roboh kayak gitu, kira-kira kenapa getarannya? Getarannya Terlalu kencang. Iya, getarannya kencang. Getarannya kuat berarti di situ ya? Benar nggak? Iya. Iya, Betul. sehingga mengakibatkan bangunannya roboh. Nah, oke, ternyata gempa bumi itu, definisi dari gempa bumi itu sendiri adalah getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Jadi benar tadi kata kalian, kenapa banyak rumah yang roboh di situ tuh di video itu ada gempa bumi, kemudian mengakibatkan rumahnya itu roboh, ya. Nah, ternyata benar kalau ternyata gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Di sini ada video. Oke. Kalian amati videonya. Kemudian, ada pertanyaan apa di bawahnya? Mana benda yang bergetar? Oke. Jadi, kalian disuruh menentukan mana aja benda yang bergetar. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Coba, ada berapa fenomena di situ yang tadi Miss tampilkan? Pertama ada penggaris yang bergetar. Kemudian apa lagi? bandul berayun. Bandul yang berayun. Kemudian apa lagi? Orang yang berlalu lalang. Ya, orang yang berlalu lalang bolak-balik. Kemudian apa lagi? Setrika maju mundur. Ya, setrika yang maju mundur. Kemudian apa lagi? Gitar yang dipetik. Senar gitar. Oke. Di situ berkaitan dengan video ya, yang tadi tentang benda-benda bergetar. Apa yang ingin kalian tanyakan bisa kalian langsung tulisan di whiteboard-nya. Yuk. Silahkan dimulai jawab. Nah, tadi jadi ada beberapa pertanyaan ya yang ditampilkan, ada apa pengertian getaran, kemudian bandul berayun itu termasuk bergetar atau tidak,
ya. Terus kenapa benda itu bisa bergetar? Jadi ada 3 pertanyaan tadi, ada beberapa pertanyaan, terus masih ada lagi yang menulis ya. Jadi pertanyaan itu kita save bareng-bareng. Itu kita akan cari jawabannya sendiri atau kalian harus menemukan jawaban itu ketika kalian sudah melakukan percobaan. Ya, kira-kira nanti definisi-definisi dari benda yang bergetar itu bisa kalian simpulkan. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke percobaan tentang bandul sederhana. Ya, kita menggunakan virtual lab dari Edu Colorado tentang pendulum. Ini salah satu fasilitas dari virtual lab. Ya, kita akan mencoba tentang pendulum lab yaitu bandul sederhana. Ya. Nah, kalau kita simak bareng-bareng di situ, coba kelihatan ya di LKPD-nya. Nah, oke. Di LKPD itu bisa kalian lihat, coba ada 2 tabel, ya. Yang pertama ada berapa kolom di situ? Coba pada tabel lihat 4. ada berapa kolom? Ada 4. 4. Yang kolom pertama tentang apa? Panjang tali. Panjang tali. Panjang. Kolom yang kedua? Jumlah getaran. Oke. Kolom yang ketiga? Waktu getaran. Oke. Yang keempat? Periode. Yang pertama, panjang tali berapa? 50. 50 cm. Yang pertama itu adalah panjang tali 50 cm. Nah, pada length ya, di sini pada panjang kalian bisa atur waktunya. Bisa kelihatan ya, Nak ya, ininya, kursornya? Bisa ya? Oke, kalian atur panjangnya di situ 50 cm sama aja berapa meter? Ada yang tahu? Ayo. 0,5 0,5 apa? meter. 0,5 meter. Pintar. Jadi 50 cm itu sama aja dengan 0,5 meter. Kalian ubah di sini karena satuan lengthnya itu meter, maka kalian ubah menjadi 0,5 meter. Ya. Nanti kalau mau 100 cm berarti 1 meter kalian bisa rubah lagi ke depan jadi 1 meter. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, untuk masanya kita menggunakan 1 kilogram ya. Untuk masanya. Kemudian gravitasinya biarkan aja seperti itu ya, itu adalah gravitasi bumi ya. Kemudian karena kita mengukur apa di sini, Nak? Yang kita ukur apa, Nak? Pada kolom 3 ada apa di situ? Waktu getaran ya. Berarti kita aktifkan yang mananya nih? Pada 3 ini ada ruler, ada periode, ada stopwatch untuk mengukur waktu. Oke, pinter ya. Berarti stopwatch-nya kita aktifkan. Nah, kelihatan di situ stopwatch-nya? Kelihatan. Sekarang kita akan menggunakan sudut 10 derajat. Nah, jadi seperti ini. Ya. 3, 4, 5. Nah, berapa di situ? 7 detik. 7. Bisa dipahami nggak? Bisa, Miss. Oke, mau diulang lagi cara pengambilan datanya? Nah, jadi langkah awalnya tadi kan kita bergetar itu kan dari titik awal nih ya, dari sini balik lagi ke sini kan? Nih, ke sini lagi kan? Betul nggak? Oke, berarti ini kita hitungnya 1, 2, 3, 4. Bisa ya, Nak ya? Bisa nggak, Nak? Bisa? Bisa ya? Oke, kita coba untuk yang 10 jumlah getarannya. Kita mulai ya.
Oke, Kita Miss. mulai dari yang kanan. Oke. 1, 2, suaranya. 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya. Oke. Berapa 10 getarannya? 14,71 detik. Ya, 14 detik. Kita bulatkan ya di situ 14 detik. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke jumlah getaran yang 15. Kita nolin lagi stopwatch-nya. Habis itu kita slow lagi. Ya. Kita mulai. Dari sisi kanan ya. Oke, ya. 1, 2, 3, suaranya. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, berapa detik? Berapa detik? 21 detik. 21 detik. Nanti bisa ya, ngambil sama-sama. Ya, 21 detik. Oke. Lanjut. Untuk yang 20 getaran. Di layar kelihatan nggak sih share screen ininya? LKPD-nya? Enggak, Miss. Enggak, hanya bandul aja ya? Oke. Ya. Lanjut ya, nanti dicatat hasilnya. Jadi bisa pengambilan datanya? Insya Allah. Insya Allah Amin. bisa. Bisa ya? Nanti proses pengambilan datanya seperti itu. Coba ini stop share dulu sebentar. Kita share lagi ya. Kita ke LKPD-nya. Nah, nanti kalian bersama kelompok kalian menggunakan yang tadi tuh kalian ambil data untuk panjang tali yang 100. Ya. Panjang tali yang 100. Kalian ambil data, waktunya berapa yang dihasilkan, kemudian hitung periodenya. Ya, dari sini ke sini ada jumlah getaran, ada waktu getaran. Kira-kira periodenya itu kan definisinya waktu untuk 1 kali bergetar. Ya, berarti cara mencarinya gimana untuk periode? Waktu untuk 1 kali bergetar. Coba. Waktu dibagi jumlah getaran. Pinter. Siapa tuh? Suara siapa? Nabila. Nabila ya. Berarti nanti kolom 3 waktu dibagi dengan jumlah getarannya. Oke, kalian hitung ya. Untuk periodenya berapa. Terus di pembahasan kalian tulis jumlahnya masing-masing ya. Kalian hitung di sini, nanti hasil datanya bisa ditulis di sini ya. Jadi di kolom 4, kalian tulis hasil datanya, perhitungannya boleh kalian tulis di pembahasan. Nah, yang terakhir kesimpulannya. Ya, bisa kalian kesimpulkan nanti apa dari hasil percobaannya, kesimpulannya apa, bisa kalian tuliskan di situ. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Miss. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Mila. Kelompoknya sudah dibagi? Sudah, ya. Jangan lupa direkam hasil pengambilan datanya, ya. Direkam hasil pengambilan datanya, kemudian diskusinya juga direkam. Nah, nanti rekamannya disetorkan ke MIS dan LKPD-nya juga. Jadi, setelah ini kalian boleh keluar Zoom untuk diskusi, ya. Sambil diskusi kalian isi LKPD-nya. Nah, nanti kalau sudah selesai LKPD-nya, kalian setorkan lagi ke MIS.
kalian masuk Zoom, kita lanjut dengan diskusi kelompok. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Yang Ada? nulis satu orang aja, Mi. Yang nulis satu orang aja satu kelompok. Ya, Ada Direkam lagi? gitu ya. direkam ya. Tadi pakai virtual lab yang sudah Miss share ke kalian. Ada lagi? Nggak ada, oke. Terima kasih kalau gitu, ya. Kita sudahi dulu. Nanti kita gabung lagi jam 10:30 atau jam 10:30. Ya. Oke, sekarang kalian boleh keluar langsung masuk ke kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Berapa badulnya yang serat yang apa yang panjangnya 100 yang jumlah getaran 5 berapa? 10 detik. Periodenya, periode waktu getarannya? Berarti 5 dibagi 10 dibagi 5. Dua. 100 sama 100 apa yang 10 jumlah getarannya? Alhamdulillah. Gimana? Udah siap? Udah selesai ya? LKPD-nya udah masuk ke Miss. Sekarang kita coba presentasi. Kita mulai dari kelompok 2. Ayo. Kelompok 2 udah selesai nih. Presentasi. Siapa yang mau mewakili presentasinya? Miss share screen sebentar. Siapin ya. Ini dia. Udah kelihatan? Sudah, Miss. Sudah, Miss ya. Oke. Bisa dimulai kelompok siapa nih? Di 2. Ayo. Disebutin aja kan ya, Miss ya? Ya, Hasilnya. dari awal ininya, judulnya, ya, nanti hasilnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gias dan hari ini saya akan melakukan presentasi laporan hasil praktikum bandul sederhana. Pada tabel 1.1, panjang tali 50 cm, jumlah getaran 5, waktu 7 detik, periodenya 1,4. Jumlah getaran 10, waktu 14 detik, periodenya 1,4. Jumlah getarannya 15, waktunya 21 detik, periodenya juga 1,4. Jumlah getaran 20, waktu getaran 28 detik, dan periodenya 1,4. Ya. Lanjut. Pada panjang tali 10 cm, 100 cm, Ya. jumlah getaran 5 dengan waktu 10 detik, dan periode 2. Jumlah getaran 10 dengan waktu 20 detik, periodenya juga 2. Banyak getaran 15 dengan waktu 30 detik, periodenya 2. Dan jumlah getaran 20 dengan waktu getaran 40 detik juga 2. 5. Pembahasan. Jumlah getaran dibagi dengan waktu getaran. Kesimpulannya,
Frekuensi adalah jumlah getaran terjadi dalam 1 second. Definisi getaran benda bergetar dalam satu keseimbangan. Periode waktu dibagi banyak getaran. Dan semakin panjang tali, semakin besar angka periodenya. Masya Sekian, Allah. terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan ayo, tepuk tangan. Masya Allah. Kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Atau sepakat? Ayo suaranya kelompok 3, kelompok 1. Coba di sini hasilnya ya. Di sini disebutkan kalau hasil periodenya untuk tabel yang panjang tali 50 itu 1,4 ya. Semuanya sama nggak hasilnya? Sama, Mi, sama. Sama, oke. Kalau untuk yang 100 cm panjang talinya periodenya sama? Sama. Nah, dari tabel ini di pembahasan jumlah getaran itu dibagi dengan waktu apa? Getaran. Ya, jumlah getaran dibagi dengan waktu getaran. Kesimpulannya di sini, nah, frekuensi adalah jumlah getaran yang dibagi dalam 1 second. Hebat ya, Masya Allah. Berarti kalau frekuensi adalah jumlah getaran yang dibagi 1 second, periode tadi apa rumusnya? Waktu dibagi banyak getaran. Ya, berarti frekuensi adalah kebalikan dari periodenya. Ya, frekuensi adalah kebalikan dari periodenya. Good, ya. Kemudian, definisi getaran bergetar dalam satu keseimbangan. Periode waktu dibagi banyak getaran. Dan di sini kesimpulannya ada lagi, semakin panjang tali, semakin besar angka periodenya. Oke, ini hasil dari kelompok 2. Semua kelompok sudah menyelesaikan percobaannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan yang tadi kalian hasilkan dalam pembelajaran. Ya. Tadi kita sudah melakukan percobaan, alhamdulillah, ya. Kemudian kita lihat di sini. Kesimpulan yang tadi kalian hasilkan sama nggak kira-kira? Dari percobaan. Sama kesimpulannya? Sama atau tidak? Sama? Sama, suaranya dong, Neng. Nggak usah ragu. Ternyata sama ya kesimpulan percobaan yang kalian dapatkan bahwa frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Ya. Kemudian, apalagi tadi kesimpulannya? Selain periode. Ayo. Semakin panjang tali, maka semakin besar periodenya. Semakin panjang tali, maka semakin besar periodenya. Terus apa lagi? Getaran, definisi getaran? Getaran adalah bolak-balik dari titik keseimbangan ke titik Ya, keseimbangan lagi. getaran bergerakan bolak-balik dari titik kesetimbangan. Berarti bisa kita rangkum di sini sama-sama. Dari hasil kesimpulannya coba kalian perhatikan ya. Bahwasannya getaran adalah gerak bolak-balik dari titik kesetimbangan ya. Dan jumlah frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 second. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Dan yang terakhir, periode getaran itu berbanding dengan panjang tali. Ya, sesuai dengan kesimpulan yang kalian dapatkan tadi, ya, makin panjang tali, makin besar periodenya. Periode adalah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Ya, frekuensi adalah Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon.
Ya, jumlah getaran terjadi dalam 1 second atau tadi itu jumlah getaran dibagi dengan waktu. Alhamdulillah ya, kalian sudah memahami, kalian sudah dapat hasil kesimpulannya. Nah, sekarang coba kita masuk ke latihan soal ya. Ya. Untuk ini kita masuk ke latihan soal. Coba. Kuisis, kita main kuisis ya. Kalian bisa langsung gabung, Miss sudah share kuisisnya, bisa langsung masuk. Baru 6 orang di sini. Ayo yang lain segera masuk. 8, ayo 9. Kerjakan dengan seksama ya. Diperhatikan waktu pengerjaan itu satu soal sekitar 3 menit. Ya. Bahkan mungkin ada yang lebih. Ya. Semoga waktunya cukup. Udah 11 orang, 12. Kita mulai ya. Siap? Kita mulai? Suaranya mana nih? Ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Suaranya yang semangat. Ayo Siap, kita Miss. mulai. Semangat, Siap. Miss. Lagi pada puasa lemes ya? Ya, mulai. Udah cukup ya? Kita akhiri, coba kita lihat. Oke, semuanya selesai. Coba kita lihat pemenangnya siapa? Wow. Giats pertama. Ya. Dapat poin 90. Nabila, Acif, Yudis, Fatiraka. Oh, masih ada yang dapat ya nilai di bawah KKN ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Coba, halo? Terlihat Ini. layarnya? Terlihat, Miss. Terlihat layarnya. Miss. Ada kesulitan nggak sama soal-soalnya? Enggak. Coba. Kita lihat di sini. Nomor 1, jumlah frekuensi 25 Hertz. Berapa periodenya kira-kira? Berarti rumusnya gimana nih? Pak, frekuensinya 25, berarti periodenya 1/2? Halo? 1/2. Suaranya 1/25. Jadi hasilnya berapa? 0,4 ya. Karena frekuensi 25 Hz, maka periodenya 1 dibagi 4. Nah, lanjut ya. 1 periode adalah waktu yang diperlukan bandul untuk bergerak dari titik mana ke titik mana. Coba lihat. A, O, B, O, A. A, O, B, O, A. A, O, B, O, A. Oke. 5 bandul sederhana bergerak 50 kali dalam waktu 5 second. Berarti frekuensinya 10. 10. 50 dibagi 5.
banyaknya getaran dibagi banyaknya waktu. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Tadi dari percobaan kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah mendapatkan kesimpulan, kemudian kita sudah masuk ke penguatan sama latihan soal ya. Mayoritas tadi alhamdulillah ada yang sampai nilainya 90 ya. Kemudian pembahasannya hampir semua kalian sudah memahami dan sudah tahu materi tentang gelombang ini. Berarti kita kembali ke yang tadi, ya. Coba, kalian bisa jawab nggak pertanyaan kalian? Yang tadi nih. Aduh, nggak ada katanya. Ini siapa? Aron. Ya, coba dari Amar, apakah orang berlalu lalang termasuk dalam getaran? Coba. Getaran bukan? Bukan. Getaran, ya. Karena, berlalu lalang itu getaran atau tidak? Kalau bolak-balik, iya getaran. Tapi kalau berlalu lalang, getaran atau bukan? Bukan. Bukan, ya. Suaranya ya, Nak, ya. Apa definisi getaran? Tadi? Gerakan bolak-balik dari titik keseimbangan ke titik keseimbangan lagi. Ya, gerakan cukup gini aja, Andika. Gerakan bolak-balik dari titik kesetimbangan. Ya, Andika ya? Oke, itu definisi getaran. Ini pertanyaan Andika, tapi yang jawab Andika juga. Good, Twitter ya. Alhamdulillah ya, satu persatu pembelajaran sama kesimpulannya sudah didapatkan ya. Untuk terakhir berarti kita review lagi. Apa aja tadi, Nak? Coba. Getaran apa aja tadi? 1, kita review lagi. Getaran adalah? Gerakan bolak-balik dari titik keseimbangan. Oke, yang kedua. Periode. Waktu dibagi banyak getaran. Ya, waktu dibagi banyak getaran. Yang ketiga, frekuensi. Getaran bagi Banyak waktu. getaran dibagi waktu. Banyak getaran dibagi waktu. Berarti banyaknya getaran tiap waktu atau tiap satu satuan detik. Kemudian, hubungan periode dengan panjang gelombang. Hubungan periode dengan panjang tali. Makin panjang talinya, makin besar periodenya. Makin besar periodenya, makin panjang talinya. Atau makin panjang talinya, makin besar periodenya. Alhamdulillah ya. Kesimpulannya sudah kalian dapatkan. Berarti percobaannya sesuai atau tidak ya. Kalian bisa mendapatkan hasil kesimpulan yang ternyata sama dengan buku referensinya ya. Masya Allah. Oke. Untuk refleksi, nanti Miss kirim ya, kalian kerjakan refleksinya ya. Nanti untuk format refleksinya, Miss minta tolong dikirim. Kemudian soal melalui LKPD tadi sudah kita kerjakan sama-sama melalui kuisis ya. Melalui kuisis. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang materi gelombang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Tanyakan. Tidak ada nih. Tidak ada. Sudah paham belum? Ayo, wajahnya mana tampakin? Paham nggak sama materinya? Paham nih. Paham, alhamdulillah ya. Kalau gitu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf ya. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Nah, Miss tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan tidur ya. Bentar lagi ya salat zuhur dan selamat berpuasa. Dadah, terima kasih semuanya. Ya, Miss. Kita tutup ya.